Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, beserta seluruh jajaran. Selamat ulang tahun buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak senantiasa sehat. Oke, alhamdulillah 8 Oktober bertepatan dengan saya ulang tahun yang ke-65. Saya bertugas ke Paris. Saya merasa terhormat berada di sini dan menghadiri kegiatan business matching di Zurich. Kami ada di Museum Bahari di Kota Rotterdam. Investasi di Jawa Barat capai 77 triliun, investasi yang tertinggi di Indonesia. 500 kali 100 ribu, Ya. berarti 50 juta sehari. berarti. Yang ngagerung atau kades leungit 50 juta sehari. Tolong Pak Dedi, sok tolong. Nah, ini saya sudah bertemu dengan emak yang amek-amekan 7 tahun tedahar. Bener teman 7 tahun tedahar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Wah, ini selamat bermalam minggu ya. Kita ada update terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi, yang mana akhir-akhir ini banyak sekali narasi ya membenturkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Presiden Prabowo ya. Ini nggak tahu ini serangan dari arah mana, tapi ya kita bisa menebak lah ya. Jadi ada beberapa video gitu yang menarasikan bahwa Kang Deddy ini lagi perang dingin dengan Pak Prabowo. Nanti kita kasih contohnya ya. Dan juga ada beberapa yang mengaku-ngaku aktivis ya kan, kayak gitu. Itu menerangkan bahwa Kang Deddy ini ya berusaha untuk mengkhianati Prabowo seperti itu ya. Padahal kenyataannya Kang Deddy kemarin mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Pak Prabowo kemarin ya. Oh iya, Mas Dewi juga mau mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Lalu juga tadi siang ini ketemu ya beliau berdua ya, antara Pak Prabowo dan juga Kang Deddy Mulyadi di dalam sebuah forum ya. Lalu ada berita menarik lainnya di mana Jawa Barat ini mendapatkan peringkat 1 ya, nomor 1 investasi terbaik ya di Indonesia. Sedangkan Jakarta, wakil gubernurnya Sidul keliling Eropa ya, sampai Paris, Swiss, di Belanda. Dan ternyata masih kalah sama Jabar yang nggak pakai keliling Eropa guys ya. Nanti kita lihat ya Sidul keliling Eropa. Mungkin masih teringat, masih main sinetron gitu ya. Lupa dia ya. Oke, lalu yang terakhir ada, kemarin kalian mungkin sudah lihat ya di channelnya Kang Deddy Mulyadi, ada seorang kades yang diundang. Lalu ada yang katanya itu makan kelapa terus ya kan. Ada juga yang emak-emak yang 7 tahun katanya nggak makan. Tapi semuanya setelah diundang tuh melempem semua ya di depan Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya bikin VT-VT menarik kayak gitu. Cuman ada yang menarik lagi, di mana ada fakta yang kita langsung tercengang ya melihatnya. Ternyata di sebuah desa itu menerima pungutan ya. Ya walaupun pungutannya katanya resmi ya, bukan pungli berarti pungmi ini. Pungutan resmi itu 100.000 per truk ya. Gila, dan sehari itu bisa tembus 50 juta ya, sebulan berarti sekitar 1,5 M, yang artinya ini wah pantas saja ya ini lurahnya protes ya di unggah video di TikTok kayak gitu ya. Dan yang kemarin katanya makan kelapa itu ternyata hansipnya. Wah, ini menarik ya, soal 50 juta per hari ini kita dalami lagi nanti ya. Tapi kalau soal pertemuan dengan Kang Deddy kalian udah lihat lah pastinya ya. Kalian langsung nonton di channelnya Kang Deddy Mulyadi aja ya. Oke, gimana selengkapnya itu terus video ini sampai selesai. Buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya, let's go ya. Dengan ini dulu ya, yang Mas Dewi bilang tadi ada narasi jahat mengadu domba antara KDM dan Prabowo ya. Barat Kang Deddy Mulyadi bersih tegang dengan Presiden Prabowo. KDM dan Prabowo disinyalir sedang perang dingin. Pasalnya, KDM tersirat menolak secara halus pasca dana transfer ke daerah dipotong. Tidak seperti 18 gubernur lain yang menggeruduk Menteri Keuangan, KDM memilih jalur berbeda, yaitu tetap melanjutkan pembangunan sebagai bentuk resistensi mikro terhadap logika kekuasaan sentralistik. Tindakan KDM ini dianggap sebagai penolakan afirmatif, di mana pembangunan dilakukan bukan karena dana yang cukup, melainkan karena tanggung jawab tidak bisa ditangguhkan.
Sikap KDM inilah dianggap sebagai manuver politik yang cerdas. Dengan tetap membangun, KDM secara halus menantang logika pemerintahan kontemporer yang sering menyamakan efisiensi itu sama dengan pemotongan anggaran dan kestabilan itu sama dengan pembatasan gerak daerah. Gubernur Jawa Ya, ini di satu sisi seolah-olah memuji Kang Deddy Mulyadi, tapi di sisi yang lain membenturkan beliau dengan Pak Prabowo. Yang padahal secara fakta Kang Deddy itu tidak memprotes kebijakan dari pusat, dari Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, soal dana transfer daerah. Kang Deddy itu tidak ikut-ikutan protes seperti 18 gubernur lainnya, justru karena Kang Deddy support penuh kebijakan dari pusat. Sudah pernah kita bahas soal itu ya, dan sudah pernah dinyatakan langsung oleh Kang Deddy bahwa beliau support penuh kebijakan dari pusat gitu ya. Makanya beliau cari alternatif yang lain, solusi yang lain. Tapi dalam video ini dinarasikan bahwa Kang Deddy ini seolah-olah itu mau menyindir gitu ya pemerintahan pusat. Ini aneh juga ini yang bikin video ya. Ini dari akunnya, kalian bisa cek di atas ya. Coba kita lihat komentar-komentar nih. Coba ini kalau di komen makin ngelunjak, apa ini maksudnya ya? Oh, mungkin yang punya video ini ya. Narasinya jangan dibenturkan, ini penilaian atasan kita, harus tahu pergerakannya karena Jabar sebagai contoh, makanya diambil pembelajaran oleh Menteri Keuangan biar lihat dulu programnya apa aja. Ya intinya ini ya, ini orang bikin video narasi sendiri, tidak ada KDM, ada yang bersetegang, apalagi perang dingin dengan Pak Prabowo, ya nggak ada. Ya, dalam komentar-komentarnya pun menepis ya bahwa ada ketegangan atau perang dingin, nggak ada sebenarnya. Ya ini ulah oknum yang ingin ya antara KDM sama Prabowo supaya inilah ya, supaya pecah kongsi gitu ya, yang dimana itu nggak mempan ya. Kita lihat berikutnya nih pernyataan dari Kang Deddy. 74 tahun yang lalu Bapak terlahir dari sebuah keluarga yang memiliki visi ekonomi, visi sosial, dan visi kebangsaan yang kuat dengan bingkai nasionalisme yang kokoh. Hari ini Bapak memimpin Indonesia dengan segenap cita-cita dan harapannya. Semoga ketahanan pangan terus meningkat, pendidikan berkualitas akan tumbuh di Indonesia, stabilitas keamanan terjaga, produktivitas industri tumbuh, ekonomi terus mengalami peningkatan, dan akhirnya rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan. Amin. Selamat ulang tahun buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak senantiasa sehat, terus kokoh, membawa, mengibarkan merah putih di belantara dunia. Amin. Salam hormat dari saya, dari hamparan sawah yang setiap hari kami urus demi menjaga ketahanan pangan nasional. Iya, jadi ini jelas ya, baru kemarin ya, pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Dari beliau dengan penuh rasa hormat, artinya Kang Deddy sangat menghormati Pak Prabowo ya. Tidak ada yang seperti digosipkan itu tadi ya. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini dia juga. Video ini saya tujukan khusus untuk Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami masyarakat Jawa Barat, kami ingin mengadukan nasib kami sebagai masyarakat, yang mana Gubernur Jawa Barat ini seharusnya jadi koordinator, tapi lebih banyak menjadi eksekutor bagi rakyat. Gubernur Jawa Barat sudah banyak sekali menggusur usaha-usaha masyarakat dan tempat tinggal masyarakat tanpa peduli nasibnya di kemudian hari, tanpa diganti. Bahkan mereka sekarang sudah terlunta-lunta, bukan hanya sulit mencari makan, tapi menjadi tunawisma. Ini ironis. Seyogiannya tindakan-tindakan ini dihentikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan saya memohon kepada Bapak Prabowo untuk menginvestigasi nasib-nasib mereka. Sebab apapun, gubernur ini didukung oleh Bapak Prabowo Subianto, makanya menjadi gubernur. Maka akan kami kembalikan kepada Bapak. Dan ada yang lebih ironis lagi, selain tambang pasir, buruh-buruh tambang sekarang banyak yang jadi pengangguran oleh dikeluarkannya banyak aturan
yang tidak berkeadilan, ada juga perelek sarebu, sapoe sarebu, yaitu memajaki masyarakat sehari satu kepala 1.000. Dan itu bagi masyarakat jauh lebih besar nilainya daripada pajak tahunan yang mereka bayarkan. Kalau ditambahkan bayar PBB dengan bayar pajak kendaraannya, itu sangatlah kecil. Paling juga 200-300 ribu per tahun. Nah sekarang dipajakinya masyarakat dengan sehari 1.000. Kalau satu kakak itu ada 5 orang, berarti 1 tahun 1.800.000 per kakak. Mulai nih ya. Ini apabila tidak dihentikan oleh Bapak, ini akan berjalan dengan lancar dan merasa benar. Tapi nasib masyarakat yang saat Bapak kampanye, saya tahu persis perkataan Bapak, ingin melihat rakyat tersenyum, itu tidak terjadi. Di Jawa Barat banyak yang menjerit, merintih atas nasibnya oleh tindakan gubernur yang Bapak pilih. Nah di sini saya tahu Bapak bagaimana berjuang untuk MBG, ya, karena Bapak ingin rakyatnya tersenyum, ingin rakyatnya langsung mendapatkan manfaat dari Bapak, langsung makan makanan bergizi gratis, sedangkan masyarakat yang tadinya sekolah sekarang juga banyak yang nggak sekolah akibat tindakan-tindakan gubernur. Semoga Bapak Prabowo Subianto mendengar ini dan segera menindaknya, menghentikannya. Kami rasanya tidak butuh gubernur seperti ini. Cukuplah kami dengan bupati dan wali kota di Jawa Barat ini. Mohon dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, itu Dodi Permana alias aktivis kampung yang mana kalian udah pada hafal, khususnya pendukung KDM ya. Udah hampir setiap VT-nya itu bahas tentang KDM ya. Memang pernah itu ada yang bahas, katanya memang Dodi Permana ini adalah salah satu tim sukses dari lawannya KDM waktu Pilgub kayak gitu ya. Jadi wajar lah kritik terus. Tapi kali ini melaporkan ke Pak Prabowo ya. Ini masih nyambung dengan soal tadi ya, adu domba antara Prabowo dan KDM ya. Yang mana ini nggak mempan guys ya. Tadi ketemu nih beliau berdua. Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, beserta seluruh jajaran. Kalian bisa lihat ekspresinya atau apa namanya, KDM ya, sangat menghormati Prabowo dengan berdiri sambil tangannya pose seperti itu ya. Nah, kita lihat sekali lagi ya. Kita lihat ya. Wah, ini kebanyakan menitnya kepanjangannya. Intinya seperti itulah guys ya. Oke. Coba kita next. Nih, lihat ya. Nah, oke. Clear ya. Sampai kayak gini ya, sampai nunduk. Artinya kan Deddy Mulyadi sangat-sangat menghormati Presiden Prabowo. Dan kalau kita masih ingat ini, lihat sekali lagi ya supaya mantap nih, menekankan bahwa KDM full support untuk Presiden Prabowo ya. Hanya Kang Deddy mau jadi apa? Jujur, tekad utama saya adalah ingin Pak Prabowo jadi presiden. Dari dulu, sejak saya kuliah, saya sangat mencintai dia. Bergabungnya saya ke Gerindra, mudah-mudahan walaupun sedikit memberikan kontribusi bagi Indonesia. Iya, ini ya video lama yang harus kita putar kembali supaya ingat para pembenci KDM dan Prabowo yang ingin mereka pecah. Ini supaya kena mental mereka ya, bahwa antara KDM dan Prabowo ini sangat solid ya. Tidak mungkin ya dipecah belah seperti itu ya. Nggak mempan ya. Oke, sekarang kita geser ke investasi tadi ya, di mana Jawa Barat ini dapat ranking 1, yang mana di sisi yang lain Sidul malah keliling Eropa ya. Ya ada kaitannya dengan investasi juga, tapi tetap nggak bisa ngalahin Jabar ternyata. Sama sekali nggak efektif ya. Yuk kita lihat dulu ya ini ya. Ya ini ada ulasan sedikit.
Kita dengerin dulu ya. Kecerdasan KDM menarik investor. Para pecinta cerita digital, Jawa Barat kembali membuktikan diri sebagai primadona investasi di Indonesia. Berkat upaya Gubernur Kang Deddy Mulyadi atau KDM dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, Jabar berhasil mencatatkan realisasi investasi tertinggi pada triwulan I 2025, mencapai 77,1 triliun rupiah. Menteri Investasi Rosan Roslani pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam laporan yang dirilis Jumat 17 Oktober tahun 2025, Jabar disebut sebagai motor penggerak investasi nasional. Yang menarik, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jabar lebih besar dari penanaman modal asing (PMA). PMDN mencapai 41,8 triliun rupiah atau 15% dari total PMDN nasional. Ini menunjukkan bahwa investor lokal semakin percaya dengan potensi dan stabilitas ekonomi Jabar. Sementara itu, untuk PMA, Jabar juga menjadi yang teratas dengan nilai US $2,2 miliar atau 16,7% dari total PMA nasional. Ini membuktikan bahwa Jabar tetap menjadi destinasi favorit bagi investor asing. KDM menyambut gembira capaian ini. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Jabar. Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya, harus ramah. Bagaimana? Caranya ramah. Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik, ujarnya. KDM juga tidak menutup mata terhadap persoalan premanisme yang masih menjadi momok bagi investor. Ia berjanji akan terus berupaya memberantas premanisme dan memberikan jaminan keamanan bagi para penanam modal. Pemerintah kerjanya nggak boleh hanya mengut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman, tegasnya. Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk membuka layanan aduan yang dapat merespons cepat laporan dari perusahaan. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam menghadirkan iklim investasi yang aman dan nyaman. Dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan, KDM berhasil membuktikan bahwa Jabar adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Tak heran jika para investor berbondong-bondong menanamkan modalnya di provinsi ini. Iya, itu tadi ya. Ulasan tentang kecerdasan KDM tarik investor ya. Jawa Barat jadi primadona investasi. Sedangkan di tempat yang lain kita lihat Sidul lagi jalan-jalan mungkin lupa dikira main sinetron. Ikuti Yogyakarta. Iya, kita sedikit-sedikit aja. Ini di Paris guys ya, di Paris ya. Ini berkaitan lah masih dengan investasi ya. Katanya hasil UMKM supaya bisa dipasarkan di sana gitu, supaya Jakarta itu dipilih menjadi ya lahan investasi begitu ya bagi orang luar negeri ya. Nyatanya kapan hari itu ada orang Uni Emirat Arab juga berinvestasi di Jabar tapi bukan di Jakarta ya. Ya, lanjut. Ini di Paris ya. Kali ini di mana nih? Keliling Eropa pokoknya guys ini guys. Wah, enak sekali ya. Ini di mana nih? Kita lihat nih. Saya merasa terhormat berada di sini. Gimana? Dan menghadiri kegiatan business matching di Zurich pada hari Oh, ini. di Zurich. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kami dalam mempererat hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia, khususnya Jakarta dengan Swiss. Di Swiss guys. Berkolaborasi dengan BUMD Jakarta, termasuk Pamjaya, kami terus berupaya menghadirkan solusi terbaik dalam menjawab tantangan Oke. infrastruktur. Ini selang cuman ini aja sedikit ya, mungkin sehari 2 hari kayak gitu ya. Di Paris ya, di Prancis ya kan. Wow, enak ya. Ada backgroundnya Menara Eiffel tadi pas hari ulang tahunnya pula tadi ya. Terus sekarang ke Swiss ya, di Luzern kotanya ya. Wah, nanti kemana lagi nih? Coba kita lihat sedikit-sedikit aja ya. Kita mau sepil kemana aja gitu ya Bang Dul ya. Ini mana lagi nih? Ini kejadian yang sangat langka. Apa lagi nih? Sejarah. Kami ada di Museum Bahari di kota Oh, Rotterdam. Rotterdam, Belanda. Ini tempat ini nggak pernah dikunjungi orang. Dan ini memang tempat yang sangat khusus. Tapi kita diundang oleh teman-teman dari Maritim Museum di Rotterdam untuk melihat ini. Ya, ya. Ini di surprise. Belanda berapa? 3 ya. Pak, di Prancis, Swiss, Belanda. Oke. Coba next, ada lagi nggak? Enak banget ya. Ini di mana lagi nih? Selamat pagi, apa kabar?
Nah, yang saya pelajari dari Rotterdam masih. bahwa mereka juga memiliki konsep yang similar, yang sama, tapi lebih advance. Mereka namakan waterfront city. Oh, ini Jadi di Belanda ketemu dengan WNI di sana, guys ya. Ini Bang Dul mungkin tujuannya keliling Eropa ya, supaya investasi maksimal gitu ya di Jakarta ya. Ada mungkin dari Belanda, dari Swiss, dari Prancis supaya ada investasi masuk ya. Nyatanya investasinya masih kalah dengan Jabar, guys. Ini ya langsung diumumkan sama Kang Deddy Mulyadi. Ini kita skip aja lah, nggak usah lama-lama. Ini soal Bang Dul ini keliling kayak manis netron aja ya, sidulan anak sekolah. Dan pertukaran adalah Mana ini? kami bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diplomatik para pejabat Amsterdam. pemerintah. Oh, di Belanda berarti ya, di Rotterdam, di Amsterdam kan kotanya lain-lain ya. Kota tadi Rotterdam, ini di Amsterdam. Ya kirain udah beres kelilingnya Bang Dul ya. Ya udah ya, nggak usah lama-lama Bang Dul ya. Ini ada KDM ya, umumkan. Kita baca dulu aja. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Rosan Roslani mengumumkan Jawa Barat menjadi lokasi paling tinggi untuk realisasi investasi ya pada kuartal 3 2025. Sedangkan DKI berada di posisi kedua. Udah keliling jauh-jauh masih kalah sama Jabar ya. Oke, lanjut. Diumumkan nih sama KDM ya. Terima kasih buat warga Jabar. Investasi di Jawa Barat hari ini mencapai 77 triliun, investasi yang tertinggi di Indonesia. Dan kita berharap investasi ini akan melahirkan dunia ketenaga kerjaan yang terbuka bagi seluruh rakyat Jawa Barat. Dan semuanya bisa diakses lowongan kerjanya melalui aplikasi Nyari Gawe. Dan ini semua bagian dari sistem kita untuk menunjang iklim investasi di Jawa Barat yang terbuka dan berkeadilan. Semoga angka 77 triliun memberikan dampak bagi ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga di hari-hari ke depan akan ada pekerjaan yang bisa diraih. Amin. Mari kita berusaha, kerja keras tanpa harus menyerah. Iya, tadi ya, selamat buat warga Jabar ya. Investasi tertinggi Jabar yang mengalahkan Jakarta. Oke, kita sekarang geser ke Parung Panjang yang masih aja ribut ya soal penutupan tambang ya. Ada kepala desa yang komplain ya, kita dengerin ya ini. Assalamualaikum, diundangnya kami ke Bandung. Harapannya apa Pak nanti setelah bertemu dengan Pak Gubernur, Bapak KDM? Harapan kami selaku wakil dari rakyat Desa Rengas Jajar yang notabene adalah menggantungkan hidup dari perekonomian tambang batu andesit, terdaftar kurang lebih 8 IUP yang resmi, 8 perusahaan yang ada di wilayah desa kami, dan 1 habis masa jabatannya, yaitu ingin meminta solusi perimbangan yang terbaik atas keputusan Bapak Gubernur untuk menutup sementara, yaitu salah satunya tetap membuka dengan menurunkan kapasitas produksi dan penjualan di waktu jam 5 sore wajib tutup, segala kegiatan tambang tidak diberlakukan. Ya, oke, ini intinya ya, ingin audiensi dengan gubernur gitu ya. Dan narasinya itu pokoknya bawa-bawa rakyatnya lah ya, karena di sana mengandalkan pekerjaannya di tambang gitu ya. Padahal KDM kan udah ngomong ya, untuk yang terdampak nanti akan ada kompensasi, akan ada disediakan lapangan pekerjaan juga ya. Tapi ini ngeyel ya kepala desanya ya. Ada apa ini? Nanti kita lihat ada apa ya. Oke. Sorry. Kita next ya. Ini dari KDM. Nah, ini kemarin nih. Ini rame juga nih ya, katanya makan kelapa. Rahasia KDM. Aing teh bisa ngakan kejo, ngakan kelapa, ayeuna mah. Teu beli beas-beas acan aing gara-gara siap PT ditutup. Bangsat dong. Bangsat katanya. Dah, aing dasar sakit kena usaha ganjur. Mobilna eueuh gara-gara ditutup. Bapak, Akang hampuranya.
pertambangan anak ditutup heula sabab memang urang parung panjang ungapoe kamacetan kacilakaan aya nu cacat aya nu maot bapak ge digawe di pertambangan asuransi kesehatan ge geuningan teu meunang tenaga kerjaan ge teu meunang pas perusahaan anak ditutup bapak tapi ngahakan kalapa hungkul teu bisa ngahakan beas berarti kan kurang menang perhatian di perusahaan anak waktu perusahaan anak ditutup nya ku kituna geus teu kudu melang bapak kuring ge pamingpin tanggung jawab karunya teuing warga Jawa Barat ngahakan kalapa hungkul tapi hebatnya ternyata kalapa teh nutrisi, gizi, kalori, karbohidratna geuningan kuat pisan buktina akang awakna meuni gede jeung gagah. Ah kuring ngerek nurutan, Kang adahar kalapa meh gagah siga akang awakna gede badag. Berotot kekar nya. Keun da kuring apal alamat akang di mana geus. Ya mun teu boga beas mah dikirim Kang teu kudu susah-susah lah. Iya itu ya. Nanti kita lihat ya pas ketemu gimana. Warga gua mah yakin dah ya kalau ada orang gitu kan yang teriak-teriak ngata-ngatain pada jadi berbagai macam perkataan begitu ya, gua mah yakin giliran udah bertemu mah kicep kayak ayam kutetelo. Ngerti kagak tetelo? Nih ada salah satu contoh ya, empok mau ngasih tahu sama lu pada ya, before after sang bang jago pemakan kelapa. Beforenya nih aing teh bisa ngakan kejong kan kalapa ayeuna mah suka beli beas-beas acan aing gara-gara siap PT ditutup bangsat ngomong bangsat pula lah aing dasar sakit kena. Terus lu mau ngeliat kagak afternya? Nih afternya. Nah, iya sia teh ngakan naon kan kalapa. Ayeuna geus sia cak jake nih akan kalapa. Alhamdulillah pas tuang sareng jeung saha. Wah, sia kaing teh nyebut naon kamari teh? Kaing sia ADM. Lain sia teh. Ura. Iya sia. Ternyata badan gede bertato, jagonya jago kandang, buset dah, udah kayak ayam petelur bae lu bang. Ya ngomong-ngomong yang di sebelahnya tadi Pak Lurah yang tadi komplain tuh guys ya, yang bikin video tadi ya, itu diundang juga tuh di sebelahnya, lihat-lihat ya. Nah iya sia teh ngakan naon? Akan kalapa. Ayeuna geus sia cak jake nih akan kalapa. Alhamdulillah pas tuang sareng jeung saha. Pak Kades jatuh. Sia kaing teh nyebut naon kamari teh? Kaing sia ADM. Lain sia teh. Ura. Iya sia teh kaing nyebutna. Heeh nya. Hampura bapak. Kamari teh aing teh sia geus teu kudu make hampura-hampura da maneh amek ka urang. Kulantaran tambangna ditutup. Nya mimiti November jeung babaturanana nanti dikerjakan ya. Siap. Jadi tenaga kebersihan. Amin. Saluran air, ikut dalam proyek-proyek pembangunan jalan, irigasi, drainase, pekerjaan banyak. Ada 3.000 keluarga terdampak, 3.500 keluarga terdampak. Insya Allah secara selektif akan kami pekerjakan pada sektor-sektor pekerjaan umum pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hari ini kita lagi genjot anggaran. Ya, nah gitu akan kalapa dan ternyata ini adalah anggota Linmas, anaknya 6, istrinya 2. Satu nggak pernah istrinya 2 kan kayak rutin lahuna dibantu istrinya pernah Bupati jeung Wakil Bupati Bogor nuhun grup ya nuhun siap nuhun ya nuhun ya, dan ini ada fakta mengejutkan ya, nih kita dengerin. Sehari berapa toronton? Kira-kira nyampe 500 tronton dari 8 perusahaannya. 500 tronton kali 100.000 per hari. Iya. Berarti per 500 kali 100.000 berarti 50 juta sehari. Yang ngagerung atau kades leungit 50 juta sehari. Pada dipakai kami untuk pasar. Ngagerung kan hilang pendapatan. Anu biasa narimaan duit bae, biasa sehari dapat 50 juta. Betul. Ya kan pungutan desa, ya kan, yang menurutnya tadi dibagikan ke sini. Betul. Sekarang hilang 50 juta per hari. Kalau sebulan berarti 15 miliar. Itu dari transporter aja. Iya betul. Yang membantu
Dan tiap sebulan bulan 1,5 1,5 miliar. ya. dari perusahaan juga Itu- ngasih Pak ke Pemda juga Pak dan ke masyarakat di sana. Perusahaan ngasih apa? Itu ya. Sehari berapa? Satu tronton itu 100.000, sehari rata-rata 500 tronton ya, berarti sekitar 500 juta. 50 juta, salah ngomong sama kayak KDM ya. 50 juta sehari guys ya, bersih itu ya. Terus dikali sebulan 1,5 miliar ya, walaupun itu dibagi-bagi katanya ya, ada yang buat buat siapa udah jelasin ya. Kalian yang pengen detail nonton aja di channelnya kan Deddy Mulyadi ya. Cuman itu angka yang fantastis tetap ya, 1,5 miliar per bulan. Dan padahal yang dilewati tambang itu juga jalan-jalan provinsi yang mana itu milik warga se-Jawa Barat ya. Harusnya dari uang tersebut ada investasi ke jalan ya, entah itu dari perusahaannya atau dari pemerintah setempat, itu mikirin itu jalan ya, karena itu jalan dipakai bareng-bareng orang seprovinsi Jawa Barat guys. Kok bisa mikirin desanya sendiri ya? Ini sementara banyak kecelakaan di sana, itu gimana, nggak mau tahu. Pantas ya sama KDM ditutup aja ya. Ini mereka protes ternyata ya untuk kepentingan mereka sendiri, seperti itu guys ya. Ya kita lihat situasi terkini. Sebentar, 500 kali 100 ini ada yang mau komen ya. Berarti 50 juta sehari. Yang ngagerung atau kades leungit 50 juta sehari. 50 juta sapoe eueuh berartinya. Nilai anu memang fantastis ya, anu gede nilainya lumayan. Jadi memang di dia teh memang kudu aya solusi terbaik, kudu aya solusina dina ieu masalah. Dengan cara mungkin mengurangi beban mobil ataupun diganti dengan mobil-mobil yang agak kecil muatannya seperti truk ataupun engkel. Jadi jangan puso ataupun mobil tronton yang cepat merusak jalan dan kecelakaan pun semakin dekat. Jadi harus diganti kapasitas mobilnya ya, transportnya harus diganti. Itulah mungkin solusinya seperti itu. Dan seandainya buka pun, kepada para supir hati-hati dan ikuti peraturan jam operasionalnya ya. Oke, seperti itu. Iya, mantap ya itu. Terima kasih masukannya. Nah ini situasi terkini di Parung Panjang nih. Sampurasun lagi Jabar. Banget ya kalau setiap pembangunan diumumkan seperti ini ya, proyeknya berapa, nilainya, bisa menyerap tenaga kerja berapa. Ini luar biasa ya, Jabar transparan banget ya. Oke, terakhir buat penutup ya, selain yang tadi diundang ya, yang makan kelapa tadi ya, sakti-sakti semua ya. Ini mak yang nggak makan 7 tahun itu katanya diundang juga guys ya, di Lembur Pakuan ya hari ini, sore ini ya. Nih kita lihat. Sebelum ke situ kita lihat masih ada nih situasi terkini di Parung Panjang. Pak Deddy, terima kasih nyamannya Ya, ini ucapan terima kasih ya. Sampai Cimapak enakan. Makasih Pak Deddy, enakan. Mantap meren. Tak ada transformer, dari Parung Panjang sampai Cigudeg. Terima kasih Pak Deddy, makasih. Atuh nuhun bisa Iya itu ya, tidak ada transformer ya, transformer itu truk gede-gede itu ya. Ini ya diundang nih. Tolong Pak Deddy. Sok tolong. Nah Pak Deddy gitu-gitu teh ka abdi. Nah tega abdi teu maranghakan 7 tahun. Gak makan 7 tahun. Nah, ini saya sudah bertemu dengan emak yang amek-amekan kulantaran boga tanah 500 bata 8 hektar jeung dulur-dulurna baraya di Sumedang kakeum ku pembangunan jalan tol. Akibatna si ma 7 tahun teu dahar. Bener teh mah 7 tahun teu dahar. Oh, mam. Oh, jadi dagang naon salila sawah teh nyawah teh? Dagang cau. Oh, dagang cau. Ya. Di mana dagang cau? Yang ngidar ke Bandung, ke mana we? Oh, iya, tapi dahar keneh. Dahar. Kabeuli keneh wedak. Kabeuli keneh lipstik. Kabeuli. Bisa keneh jalan-jalan. Bisa. Cager keneh. Cager. Heeh, ngan eta tanah hayang dibayar ku tol. Tol. Kunaon disebut jalan tol? Luka. Sabab lempeng jeung panjang. Ya. Sabab lamun jalana buleud mah atawa
segi tilu jalan til ngaranna. Ini bercanda ya. Dan ini menunjukkan bahwa benar ya kata netizen ya, yang keras di sosmed gitu ya, galak gitu ya di sosmed, setelah ketemu KDM yang melempem semua. Garang jadi Hello Kitty ya, yang awalnya itu kayak macan gitu ya, setelah ketemu Hello Kitty. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.